Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasfu'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal khatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di dalam pertemuan yang kemarin sudah kita bahas bersama tentang bagaimana apa kewajiban dan niat kita di dalam mencari ilmu, ya. Berbicara tentang ilmu, ya. Ilmu, thalabul ilmi fardhah, ya. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, ya. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Nah, ilmu itu macam-macam, ya. Tetapi kita justru cenderung lebih semangat, lebih giat ketika ilmu itu ada hubungannya dengan dunia, ya. Contoh umum, misalnya ada seseorang, ya, cita-citanya apa? Pengen jadi insinyur misalnya, arsitek. Pasti dia akan mati-matian ya, belajar mulai toko SD, SMP, SMA, ya, SMK, ya, kuliah jurusannya apa? Teknik sipil, ya. Teknik sipil. Sing jurusane apa? Sing passion. Apa ya bener passion ya lek ngarani. Ya Mas Aldi. Passion, ya. Passion atau giroh himahnya, ya. Dia akan tekun, ya. Itu tentang urusan dunia. Ilmu carane golek duit. Waduh, wong pasti semangat. Ya. Ilmu carane utang tapi gak usah bayar. Semangat. Ya. Pinjol. Itu ilmu urusan dunia, ya. Kita semangat tanpa syarat. Ya, soalnya apa? Soalnya menguntungkan. Iki kalau aku gelarku sakmene, aku iso oleh penghasilan sakmene. Ya, aku lah iso sakmene iso tadi oleh bisa masuk seragam coklat. Ya, oleh jaminan pensiun dan sembarang kalir. Itu tentang urusan dunia. Tetapi ketika itu berhubungan dengan urusan akhirat, ya, maka sedikit sekali, ya. Jadi malah kadang cuman sekedar syarat atau formalitas. Wis pokoknya ketok ngaji. Ya. Padahal nanti yang menjadikan amal ibadah kita, ya, dari kita hidup sampai kita mati nanti, bagaimana amal ibadah kita diterima itu tergantung bagaimana kita mempelajari ilmu yang ada hubungannya dengan ibadah. Ya. Satu contoh misalnya, ya, kita kan kena kewajiban sholat. Ya, kalau sholat, ya, kena kewajiban sholat berarti kena kewajiban apa? Wudhu, ya kan? Berarti kita harus belajar dua-duanya, ya. Yo belajar tentang bagaimana sholat sing bener, bagaimana wudhu sing bener, ya. Wudhu itu pakai apa? Pakai air. Air ada berapa macam? Air ada berapa macam? 4, ya. 4 macam. Ada air mutlak, ya. Ada air mutanajis. Ada air musammas. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Saiki satu pertanyaan, bagaimana cara menghasilkan 100 juta dengan modal 1 juta? Semangat kan nyari, yuk apa cara nih, ya. Semangat, itu urusan dunia. Tapi ketika di dalam urusan akhirat, urusan satu ibadah yang wajib kita lakukan sehari-hari, maka tidak sedikit umat Islam itu lalai dari hal ini. Ya, satu contoh kecil tadi tentang masalah wudhu. Ya, ada orang, ya, gak ngerti bagaimana cara wudhu sing bener. Ya, syarat-syarat wudhu itu ya apa?
Ya, jukuk banyu sak ember. Ya, langsung jukuk, langsung nyiduk. Disiram kabeh. Ya, sah ndak wudunya? Enggak sah. Ya, kenapa? Karena dia langsung ngambil dari wadah ember tempat dia wudu, dan air ini enggak sampai dari 2 kula. Ya. Jadi kan malah jadi air mustakmal. Ya. Air mustakmal, banyu second. Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Walaupun air ini suci, tapi ini tidak bisa dijadikan untuk mensucikan karena sudah terpakai. Nah, ada orang ya ngerti caranya wudu sing bener, tapi cuma dikai aqua mek sak liter. Bagaimana caranya? Yo dikelucur dari atas. Itu sing ngerti ilmu. Ya, makanya kewajiban kita ya, walaupun kita tidak harus belajar semuanya, tapi kita harus belajar hal yang wajib ya. Walaupun tidak semuanya ya. Ya sepertinya contohnya ini tadi ya. Bagaimana cara kita wudu sing bener, bersuci sing bener. Bagaimana istinja yang betul. Makanya setiap ilmu di dalam agama Islam, terutama syariat itu mesti yang pertama kali dibahas adalah tentang masalah toharoh. Ya, masalah toharoh. Mari lanjut ke bab berikutnya, ibadah mari bab muamalah. Muamalah mari bab tentang bagaimana bersosial di dalam masyarakat. Ya hukum ngerampok, nyolong dan lain sebagainya. Baru setelah itu semua selesai, masalah warisan selesai, baru tentang masalah notoa hati, ya kan? Ya, tentang bagaimana kudu sing ikhlas ya. Nah, itu nanti ada bab-babnya sendiri. Ya, yang mana di zaman saat ini justru malah kadang orang itu tentang ilmu syariat biasa saja, gak mau tahu. Malah kadang pinteran anak-anak sing sekolah di TPG. Ya. Syaratnya wudu piro? Nah, misalnya wong tadi ditakoni syaratnya wudu. Apa ya syaratnya wudu ya? Pokoknya nggambior banyu. Ya. Pokoknya nggambior banyu. Makanya di dalam orang bersuci itu kalau ada orang wudu terus dia menganggap semua yang dipakai di dalam wudu adalah wajib, maka wudunya sah. Tapi kalau ada orang beranggapan semua yang ada di dalam wudu itu adalah sunnah, maka wudunya ndak sah. Ya. Bagaimana kita tahu sah atau tidaknya, wajib atau tidaknya? Makanya belajar. Ya, gak usah sampai misalnya aku tuh jadi alim, kudu jadi kiai. Ya, ndak harus. Ya. Ya. Orang dipanggil alwi wali wala wali. Ya, seseorang dipanggil alim, dipanggil ulama, dipanggil kiai, dipanggil ustaz itu karena memang ada nilai plus dari ilmu yang dia pelajari. Ya. Sedangkan kita itu wajib ya, belajar apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam ibadah agar ibadah ini diterima untuk sehari-hari. Ya, makanya wajib. Makanya di dalam kitab Maraqil Ubudiyah kemarin kan sudah disebutkan ya, bahwa ada ilmu, ada 2 macam yang berguna ya. Ada yang sedikit dan banyaknya itu baik. Ya. Sedikit itu baik seperti tadi tentang masalah syariat, bagaimana kita wudhu sing bener ya. Mandi besar sing bener ya. Baru setelah itu nanti bahas masalah tentang bakti sama orang tua dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya ilmu bagaimana kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib kita pelajari. Ya. Kalau enggak ya jatuh kita nanti gampang terpengaruh, jatuh kepada paham-paham yang banyak melenceng di akhir zaman ini. Ya. Apa itu contoh nih? Ateis, ya, tidak bertuhan. Ya, bumi ini terjadi secara kebetulan. Ya, atau teori evolusi ya. Teori evolusi. Ya, Bang Mus'ab ya, teori evolusi ya. Jadi yang mana mengatakan nenek moyang kita dari golongan ya monyet UUAA ya, dari golongan monyet ya. Ini padahal teori ini tidak mendasar ya. Dasar mereka apa? Ketika umat Nabi Musa itu sing melenceng dari syariat, kewajiban ibadah di hari Sabtu, mereka kan dikutuk menjadi ya, bukan menjadi batu ya, dikutuk menjadi kera ya. Kunu qiradatan khasiin. Ya, dikutuk menjadi kera. Dasarnya mereka ini, ya karena waktu itu dikutuk menjadi kera. Berarti kan kalau mereka mengatakan nenek moyang kita berasal dari kera, berarti keturunan ini wong senengan imbang
mbangkang. Temenan kan, mbangkang kan? Ya. Wis rolek pembantaian genosida ya. Ngono sik merasa paling benar. Malah nganggep sing nglawan dadi teroris ya. Wis gak kena dikandani ya, karena mereka ya keturunan dari ya apa namanya? Ya primata ya. Ya kan? Keturunan primata. Padahal di dalam tafsir itu dijelaskan bahwasanya umatnya Nabi Musa yang dikutuk menjadi kera itu hidupnya tidak lama. Ya, ada yang mengatakan tidak sampai 3 hari mereka mati semua. Jadi nggak sampai menghasilkan keturunan. Ya. Atau tidak sampai 40 hari mereka meninggal. Ya, itu umat dulu, umat Nabi Musa. Ketika mereka melakukan kesalahan langsung ya azab itu turun, mereka menjadi kera. Beda dengan umat Nabi Muhammad ya. Umat yang disayang karo Gusti Allah. Ya, bagaimana tidak? Ya, ketika mereka melakukan perbuatan baik, amal soleh, gak ada syarat apa-apa, langsung diterima, langsung dicatat. Ya, dicatat oleh malaikat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka melakukan perbuatan khilaf, ya, perbuatan dosa, gak langsung dicatat, tapi diinteni. Sejak mari melakukan itu, kok dia berbuat baik. Ya, siapa tuh dia berbuat baik, sehingga perbuatan baik tersebut jadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan jadikan alasan, oh berarti gak apa-apa rek nglakoni dosa. Pokoknya mari kita tobat aja kok. Iya lek sampai tobat, lek enggak sempat. Ya. Tengah-tengah melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa moro-moro mati. Ya. Kan gak enak. Ya, kan malah gak happy ending. Ya. Pas maksiat moro mati. Ya. Kan gak asik gitu loh. Ya. Jadi umat Kanjeng Nabi ya seperti itu. Kalaupun mereka melakukan maksiat tidak tobat, baru dicatat. Tapi Allah masih mempersiapkan, ya. Coba diarahkan nanti hatinya orang ini melakoni kebaikan supaya diampuni dosanya. Dan berapa banyak perbuatan-perbuatan yang ringan kita lakukan tapi jadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kecil saja, kita hadir di majelis ini, ya. Kita hadir bukan karena apa? Ya, karena niat ngaji, niat sholawat kepada kanjeng Nabi. Ya, satu keutamaan kita belajar niat ngaji. Ya, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa berangkat melaku golek ilmu. Ilmu ini gak usah dhuwur-dhuwur ya. Wah, ilmu hakikat, ilmu iso mumbul gak usah dhuwur ya. Ilmu mempelajari wudu tok ya. Mempelajari sholat sing bener, itu juga termasuk thalibul ilm. Ya. Setiap kita duduk, maka malaikat akan meletakkan sayap itu di tempat kita duduk. Kenapa? Ridwan fima yasna. Kalau di dalam kitab Nasihatiniya itu, malaikat itu seneng ridho kepada orang-orang yang nyari ilmu. Ya. Bahkan dikatakan walaupun ya teko, ya longgo, ngantuk. Ya. Gak harus apa sing diomongno. Tapi ketika piringan metu, mambu rawon, mambu soto, ya langsung melek, langsung power gas, langsung padang. Ya wih kok ngono ya, di konten-konten kan gitu ya. Wahai tahlilan, ya. Bes wahai berkata ini metu, padang langsung ya. Wahai perwokoan itu, ya. Yang seperti itu pun tetap dapat pahala, ya. Dia duduk sebelum dia berdiri, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, keutamaan orang haji. Kemudian yang kedua, ya, Allah akan mudahkan orang ini jalan menuju surga. Ya. Jalan menuju surga artinya apa? Allah akan mudahkan kita di dalam melakukan kebaikan. Contoh gampang nih misalnya. Ya. Saat durungi ngaji, ya, iku kate nglakoni apa-apa males. Enggak ada motivasi sama sekali. Ya. Enggak ada motivasi, enggak punya motivasi. Lah apa sih kumpul-kumpul koyo ngono iku? Kok kan penggawean ae, lebih kan penggawean awakmu sing nyinyir kok gitu tadi ya. Ya kan. Wis nganggur nyinyir meneh. Ya. Karuan ono tandang gawe masih nyinyir. Sing penting tandang gawe ya. Masuk cerewet tapi mari. Ya bener Abi. Gitu ya, bener ya. Ya. Daripada cerewet ora tandang belas ya. Yayasan Permaiduan Toa isone ya. Ya. Yayasan Permaidu Maidu Hasanah. Tapi ada orang, ya, dia datang duduk
Ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gak ada motivasi ibadah, gak ada motivasi kebaikan apapun ketika datang di satu majelis kebaikan, apapun itu bentuknya, ternyata ada semangat. Misalnya datang teko sing asale gak ada motivasi sama sekali, terus mendengar keterangan tentang orang itu lek sholat, ya. Setiap dia wudhu, setiap tetes air wudhu, ketika dia berwudhu, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika membasuh muka, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah ini gugur seiring tetesan air wudhu. Dosane meripat, dosane irung, dosane lambe, dosane kuping, ya. Tangannya dibasuh, dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan gugur dengan tetesan air wudhu. Begitu seterusnya. Oh, tiba nunggu ya. Keterangan lagi, orang kalau sholat dia baca Al-Fatihah, terus dia doa, ya iya karena wudhu, iya karena nasta'in, maka urusannya yang berat sekalipun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oh ternyata lek wong salat njaga salat iku, ya kehidupannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semangat. Ya. Itu salah satu bentuk yang mampu merubah seseorang menjadi lebih baik dengan hadir di majelis ilmu. Ya, kemudian yang ketiga di antaranya, padahal banyak sekali tapi disebutkan sedikit saja. Yang ketiga itu salah satu, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innallaha taqaffala li talibil ilmi birizqih. Allah itu jamin orang yang ngaji nyari ilmu, ya, terutama ilmu syariat, ya, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang pemuda datang kepada gurunya. Ya Syekh, ya. Jadi pemuda ini wis jadi bahasanya itu wis alumni, ya. Ya Syekh, ya. Apa kon masih teko kate wadul yo. Lho kok semrap yo. Kalau meneh santri sing teko nyambang iya ini kecuali wadul. Lek pas seneng lali nang ya ini. Begitu ya. Ya. Lek pas seneng lali, lek wis susah teko ya iya napa iki ngene. Pas usahane lancar, ya. Nilpun ae ora nang ya ini, ya. Jadi zaman dulu gue ono model-model kayak gitu itu. Ya. Apa? Kenapa nak? Ya. Iya ya gak apa-apa. Kalau kamu ada masalah ketika kamu datang kepada gurumu, berarti kamu menganggap gurumu sebagai orang tuamu. Ya. Tidak ada yang salah, ya. Saya ini bagaimana, ya. Aku nyambut gawe, ya. Nyambut gawe gak jebus, ya. Usaha dewe. Waduh pokoknya gak nyampe lah. Ya, bagaimana ya Syekh? Ditanya, gurunya cuman bertanya satu hal yang simpel, ya. Awakmu selama iki, ya, ngaji ndak? Ya. Waduh, ojo ngaji. Wis nyambut gawe iku wis gak sempat, gak kober ngaji. Yo nopo ya? Kulo isuk, ya. Isuk 6:30 budal nang pasar. Ya, budal nang pasar, budal nang tuku, mari buka tuku, tutup tuku jam 3:30 budal ngojek. Ya. Mari budal ngojek, mari laut kok ngojek wis oleh apa lek ngarani? Oleh poin, ya. Ya, wis oleh cukup lah poin jam 10 nang pasar ngadang dodolan iwak. Dodolan iwak. Mari ngono nang pasar ngadang dodolan iwak, ya. Jam 2 mulai ngewangi jagal. Ya. Orang ngewangi jagal, mulai kesel subuh mari subuh turu. Lah terus kapan ngaji nilai? Nggih, gak sempat ya golek duit tok. Ya iku sebabe. Ya, jadi ini ibarat wong sing saking sibuke. Ya. Ingat ya, satu hal yang perlu kita ingat, ya. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan membuat orang ini sibuk tidak ada habisnya. Ya. Ini hadis Kanjeng Nabi ini, ya. Siapa yang menjadikan dunia itu tujuannya, maka Allah akan buat orang ini sibuk enggak ada habisnya. Golek dunia terus gak mari-mari. Allah tidak akan memberikan rasa puas ke dalam hatinya. Ya, wis oleh gaji, apa lek ngarani 5 digit, 10 digit ya Abdul ya. Ya, 10 digit ya 5 digit gak cukup meneh. Ya, gak akan ada habisnya. Tapi ketika dia menjadikan akhirat tujuannya, maka dia akan mencari dunia sekedarnya dan dunia akan mengejarnya. Ya. Dunia sing nguber. Ya, gak apa-apa.
masih orderan gak titik. Sing penting barokah. Iya. Gak bawa masih garapan gak titik, sing penting barokah. Ya, gak apa-apa masih duit gak titik, sing penting barokah. Kan sing penting barokah. Ya kan yang ngasih barokah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerja mulak-malik isuk ya. Dadi bengi dadi isuk meneh. Ya. Saking gedune nyambut gawe sampai gak tau ketok srengenge. Apa iku? Sadurunge subuh budal, balik meneh katene subuh. Ya, saking sibuke. Ya, teko wonge. Kan ya tapi ya. Ya, enggak ada ya. Insyaallah enggak ada sing ya, karena ya kita tuh model-model orang sing tawasud. Ya, wae kerja ya kerja, wae ngaji ya ngaji, wae healing ya healing ya. Wae ngopi ya ngopi. Apa bener ya Fian ya. Wae ngopi ya ngopi, urip digawe santai ya. Urip digawe pas-pasan, pas kate butuh pas ono ya. Pas katene tuku sepeda motor pas ono, kadek nyicil ya. Pas katene healing atau ya pas ono. Sembarang kalir pas ono. Ya, sampai di dalam hadis itu disebutkan ya, qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan atau kama qol ya. Sungguh beruntung orang yang Islam, Muslim, wa ruzika kafafan. Kemudian dikasih cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Pas butuh pas ono. Ya, kan paling enak gitu ya. Pas butuh pas ono ya. Daripada ono ya, moro-moro teko koncone. Assalamualaikum. Wud, Daud, ya apa kabari? Alhamdulillah api ya. Biar silaturahim ndak putus, pinjam dulu 500. Ya, baik 500 aja. Wis tak bayar kok jam 4 sore ya. Kok saya enggak pernah asing dengan kalimat yang seperti ini ya. Ya gak apa-apa masih namanya sama tapi pokoknya sifatnya jangan sampai sama. Ya. Enggak wi ya. Ya. Jadi yang penting itu dibarengi cukup. Ya, jadi ketika seseorang itu berusaha mengejar dunia akan membuat orang ini semakin sibuk. Ya. Jadi dibikin santai aja. Ya. Jadi seseorang yang nyari ilmu, ya dia niat ngaji. Walaupun ngaji ini gak 24 jam, ya kesel 24 jam. Ya, yo lek mondok ya. Ngaji walaupun cuma sebentar, niat thalabul ilm. Ya, sudah dapat bagian dari orang-orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pemuda ini akhirnya wadul nang yainya tadi ke gurunya, bagaimana ininya? Wis, ya. Pokoknya awakmu bendino kudu ngaji. Ya. Setiap hari kudu ngaji. Terus bagaimana pekerjaan saya guru nyambut kayak ini? Kamu kerja biasa saja. Ya, kata pesan gurunya, pesan saya kalau kamu kerja jangan sampai ya ndak kelihatan matahari. Ojo sampai matahari mulai dhisik awakmu sing golek dunyo. Tahu maksudnya? Ya. Jangan sampai kamu kerja srengenge wis mulai awakmu sik golek duit. Jadi maksudnya kerja jangan sampai maghrib gitu loh gampangnya ya. Ojo sampai surup. Ya, asar wis laut. Ya. Dan itu memang jadi prinsip orang-orang tua kita dahulu. Ya. Wis kerja sampai srengenge mulai dhisik yo. Ya. Akhirnya mereka kan barokah. Ya. Wae asar kadang sak durung asar wis mulai ya. Wis koyo alwi ngono lho ya. Setengah papat wis ganteng kabeh wis. Wis standby ndek pos. Ya. Sing liyane sik nggarap ya. Si jam 4 sik nggarap, sing liyane wis ndek pos sampe guwaneng mbek rokokan. Ya. Enggak tapi alwi gak gitu kok. Ya. Jadi intinya apa ya? Guru ini mengajarkan ya. Yo nyambut gawe tapi ngaji yo. Ya. Oh ya Syekh bener ya. Akhirnya si pemuda ini waktunya dia ngaji dia thalabul ilm. Ya. Ngaji, setelah dia ngaji dia pulang. Ya. Dia kerja ala kadarnya. Ya, pergi ke hutan, golek kayu, numpukno kayu, ya, dia ngumpulkan kayu bakar dijual ke pasar. Ya. Sambil ngumpulkan kayu bakar ke hutan mancing golek iwak. Dapat 2-3 ikan dijual ke pasar. Dapat uang, ya, dibuat kebutuhannya. Malamnya lanjut ngaji lagi. Ternyata diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak masuk di akal kita. Ya,
Sekarang ini kan kebanyakan orang itu ya karena terbukanya informasi sehingga gampang menilai segala sesuatu dengan akal. Ya, paham ya. Oh, kon lek bayaran sak mini, ya, ben kon len duwe anak lek di sekolah nutut ndak. Akhirnya kita ndak bisa bersyukur. Ya, padahal kan kita ndak bisa jamin bulan depan kita masih hidup atau tidak. Ya kan? Ya. Tapi informasi yang semakin luas tanpa kita filter dapat mempengaruhi pola pikir kita, ya. Mau ndak? Ndak mau. Ya. Akhirnya muncul apa? Ya paham wis gak usah rapi. Apa rapi ku nyusahno. Ono meneh rapi tapi gak usah duwe anak. Anak itu akan menjadi beban. Karena paradigma yang seperti itu akhirnya Allah jadikan mereka yang seperti itu tadi. Ya, benar-benar ndak dikasih anak, benar-benar dibuat sibuk golek dunyo gak mari-mari. Dunyane numpuk, kesel mulai ngobar duit, loro, stroke, duit entek digawe periksa. Loro di rumah sakit gak ono sing nyambangi. Gak duwe anak. Ya, gak ono sing nyambangi mati. Mati gak ono sing ndongakno. Gak ada, ya. Lur kan kerjanya ya wis lali, ya. Ketika kamu mati, pekerjaanmu digantikan orang lain. Ya, perusahaan masa bodoh, ya. Golek wong liya, sik akeh sing kate nyambut. Ya seperti itulah kehidupan dunia. Makanya santai saja ya di dalam menghadapi semuanya. Yang penting kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intine siji, manut nang Gusti Allah, manut Kanjeng Nabi. Sembarang kalir bakal dicukupi. Sembarang kalir bakal diladeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Ya. Kita khususkan ya. Tak kira lagi. Ya, untuk barokah Fatihah ya. Alhamdulillah ya. Ya, kita kedatangan sound baru ya. Ya, mugi-mugi ya. Alat ya, wasilah ya. Ya, ini wasilah di dalam kita cedak nang Kanjeng Nabi ya. Kalau kita beli apa-apa ya, ini ilmunya ya. Ini ilmunya supaya dia barokah ya. Ini juga diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, orang tua kita, orang tua saya juga ngajar no ya. Ya, lek awakmu tuku apa-apa ya. Tuku barang anyar ya. Pertama kali ku gawin sing apik dhisik. Ya, oh bukan berarti kok marine digawe sing elek-elek, ndak, maksudnya gini ya. Kamu beli baju baru ya. Tuku klambi sing anyar ya, diumbah dhisik ya. Terus gawein salat. Dipakai salat. Setelah itu ya sudah dipakai untuk biasanya supaya barokah. Ya. Tapi kalau misalnya beli baju digawe untuk sholat, ya, ikut diganti. Pasti bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakin atau tidak itu tergantung dari kalian. Ya, kok misalnya Abdul ya Allah, kalau niki nabung ditambal umroh, pasti jenengan ganti, pasti diganti. Ya, cuman waktunya kapan? Ya sih ngenteni giliran. Ya. Jadi kalau beli apa-apa, HP misalnya itu sepeda motor ya. Sepeda motor anyar ya. Gawein dhisik nang ngene sing apik-apik dhisik. Ya. Bukan berarti mari ini kon gawe elek-elek ndak ya. Maksudnya pertama kali dipakai untuk kebaikan dan seterusnya ya. Oleh sepeda anyar ya. Sik ngerayen misalnya ya wis gawe maulidan sik. Gawe ziarah misalnya ya. Gawe ziarah. Tuku HP anyar misalnya ya. Ali moro ganti iPhone ya 11 Pro Max ya. Pro Max itu tapi gitu iPhone. Ya, isi rolas rokok filter. Ya. Jadi wis malah langsung gawe streaming ngaji rek ya. Ya. Maka setiap ya apa yang digunakan dari wasilah dunia tadi itu akan menjadi barokah. Sembarang kali nih ya. Nah, dan juga saya dapat ijazah. Saya dapat ijazah itu ini sudah saya praktekkan ya. Jadi misalnya pakai baju baru ya itu pertama kali itu ambil air sak gelas ya. Hampir gak kakek sak gelas ya sedikit aja langsung bacakan surat Al-Qadar 3 kali. Ya inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai 3 kali ditiupkan terus baca la haula wala quwata illa billah 11 kali. Nah, air tadi itu diciprat-ciprat nang banyu niku. Ya. Kenapa? Selama memakai baju tersebut
akan dijauhkan dari keburukan. Terus tokone ku sing apik-apik. Ya. Tokone sing apik. Iki lek klambine sing anyar, lek sing klambi lawas-lawas yo niatno gawe nutup aurat. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita semoga ya dengan adanya alat penunjang wasilah yang baru, son yang baru ini, semoga kita semakin istiqomah ya. Niat kita hanya nengno Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab kita semua dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kita, tapi khususnya orang tua kita semua. Guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita nanti termasuk bagian dari golongan orang yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.